وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, para bapak dan ibu yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita kali ini memulai biiznillah ta'ala kembali kitab yang baru, risalah yang baru yang akan kita bahas mulai dari awal tahun 2022, namun bukan dalam rangka sambutan tahun baru, bukan, melainkan qadarullah, memang Allah takdirkan. Alhamdulillah, Al-Wasiyah Sughra telah khatam di pekan lalu. Kali ini kita akan membahas risalah, kitab berjudul Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwani. Risalah Ibnu Qayyim kepada salah seorang saudaranya. Saudari maksud saudara seiman. Ya, disebut sebagai yang dinamakan dalam risalah ini namanya Alauddin, ya. Dan sebenarnya mungkin kalau kita dengar Aladin, ya, dari kata apa Aladin itu, jemaah? Itu buatan siapa? Buatan orang kafir, ya kan? Dari Walt Disney, ya. Bukan buatan orang Muslim. Dan memang orang Muslim gak berhak untuk membuat kartun-kartun. Ya, maka Aladin itu dari bahasa Arab. Ya, dari itu bahasa Arab. Dan Walt Disney ini kan orang-orang sekarang, maksudnya bukan zaman-zaman ratusan tahun lalu, bukan. Mengisahkan bagaimana kelakuan orang Arab gitu loh. Misalnya padang pasir, ya. Aladin. Kemudian perempuannya siapa namanya? Jasmine. Ya, Yasmin bahasa. Dan ada kemudian jinnya. Ya. Anda nggak tahu nama jinnya siapa? Blue Jin atau Mak Jin atau siapa, nggak tahu dah. Tapi tulisan Aladin ini seolah-olah serupa dengan lafal berbahasa Aladin. Ladin, bukan Laden. Apa arti Ladin? Tidak ada agama, no religion. Jadi Aladin, al
la din, sang tak beragama. Pernah lihat Aladin sholat? Pernah lihat di kartunya Aladin? Oh, mungkin nggak pernah, mungkin bapak-bapak nggak pernah lihat kartunya mungkin ya. Nggak tahu bahkan mungkin. Tahu Pak? Aladin, iya. Pak, iya Anda yakin bapak-bapak tahu lah Pak. Yang diam juga kayaknya tahu. Aladin nggak pernah sholat, tapi itu menyisikan kehidupan orang Arab. Nggak pernah sholat, nggak ada agama. Perempuannya kemudian nggak pakai jilbab, padahal Walt Disney pasti tahu perempuan Arab banyak pakai jilbab karena dakwahnya Rasulullah SAW udah beratus-ratus tahun mengakar di sana, ya kan? Tahu mereka. Tapi mereka ingin mengisahkan kejahilian dan kejelekan orang-orang Arab zaman dulu mungkin. Terus kemudian pakaiannya apa? Perutnya kelihatan perempuannya, ya, gitu. Maka sebenarnya itu adalah satu propaganda untuk menjelekkan Arab. Ya, ini bukan berarti saya orang Arab, enggak. Kita orang Indonesia semua. Cuman ketika Arab itu memang dibenci oleh Barat, sebabnya bukan hanya kearabannya, bukan. Tapi karena di Arab itu ada banyak Islam. Itu sebenarnya. Sebagaimana orang-orang Islam Nusantara, mereka bukan anti Arab, bukan Arabnya sebenarnya yang dicari. Tapi kemurnian Islamnya, ajaran Islamnya yang tidak sesuai hawa nafsu mereka, begitu. Ya. Jadi salah satu saudara Ibnu Qayyim itu seorang Muslim ketika itu, namanya Alauddin. Beda, Alauddin itu kalau di Indonesia kan jadi Alauddin. Pernah dengar Alauddin? Alauddin. Beda lagi kalau misalnya Aliuddin. Ini striker Persija ini. Ya. Kalau Aliuddin dari Aliyuddin, beda. Alauddin, Aliyuddin, beda. Nah, adapun Aladin ini dari Aladin, tidak beragama. Kemungkinan besar seperti itu. Karena nggak kelihatan agamanya sama sekali di kartun itu, malah berlawan dengan Islam. Udah itu musyrik lagi, percaya sama jin. Ya. Taib, Anda memilih kitab ini jemaah, karena kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanih ini merupakan kitab yang alhamdulillah Anda ikuti kajian sampai khatam yang diampu oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr di Masjid Abu Darda Pekanbaru ketika beliau sedang mengadakan atau mengampu daurah sekian hari, dan alhamdulillah Anda terbang kemudian ke sana dan mengikuti daurahnya sampai khatam alhamdulillah. Sekitar tahun baru tahun 2019 akhir atau 2020 awal sebelum pandemi. Ya, dan ketika itu beliau hafizahullah sedang sakit sebenarnya, tapi beliau tetap mengajarkan kami kitab Risalah Ibnul Qayyim ila ahadi ikhwanih. Genre atau arah bidang kitab ini serupa dengan Al-Wasiyah As-Sughra. Kita tidak sedang membahas fikih, tidak. Bukan juga kitab yang fokus di akidah saja, bukan, tetapi lebih ke masalah tazkiyatun nufus. Ada juga masalah akidah, betul, tazkiyatun nufus. Ya, insyaallah taala pembersihan jiwa. Ya. Dan risalah ini risalah untuk seorang sahib atau saudara yang kita tidak tahu apakah beliau Alauddin ini adalah adiknya Ibnu Qayyim atau mungkin saudara seiman, kemungkinan besar saudara seiman, yang kemudian risalah Ibnu Qayyim ini dengannya Ibnu Qayyim ingin menasihati saudara seimannya. Ya. Wallahu taala alam. Ala kulli hal, di kitab ini menunjukkan Ibnu Qayyim rahimahullah berusaha mengamalkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang dari kalian sampai kalian menginginkan saudara kalian itu mendapatkan apa yang juga kalian suka untuk mendapatkannya. Yaitu ketika Ibnu Qayyim ini mempunyai ilmu, maka ingin sekali beliau untuk mengajarkan ke orang lain supaya orang dapat. Supaya mungkin kita Allah berikan rezeki, maka kita juga pengen orang-orang tercinta itu merata dapat kebaikan juga dari kita, sebagaimana Allah perbaiki atau mempermudah diri kita. Maka beliau pun kemudian menasihati, mengajarkan di kitab ini beberapa hal
yang sangat baik untuk kita pelajari juga. Maka kitab ini menjadi risalah yang legendaris dan sampai sekarang masih dipelajari oleh para ulama dan para penuntut ilmu karena isinya yang betul-betul baik, menggugah, membersihkan jiwa dengan izin Allah dan bermanfaat untuk dunia dan keselamatan akhirat. Tapi kita mulai perkataan beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah di awal risalahnya, Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana juga kita katakan Bismillahirrahmanirrahim, isti'anatan billah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, taufik darinya agar menjadikan kajian ini kajian yang bermanfaat, berkah, hujjah untuk kebaikan akhirat kita, bukan hujjah untuk kesengsaraan akhirat kita, dan menjadikan ilmu-ilmu yang teraup, terguk, terlisankan dan tersimak di kajian ini itu sebagai pemberat mizan hasanat, timbangan hasanat di akhirat, kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia, dan juga pertemuan yang membahagiakan di akhirat bersama Allah Ta'ala dan juga kemudian bersama kaum muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan itu serupa dengan sebagai ittiba', bentuk ittiba', yaitu meniru dan mengikuti Nabi SAW ketika menulis risalah kepada sebagian kerajaan atau raja. Ya, makanya sebagian dari kita ada yang mengkiaskan short message service atau SMS dan WhatsApp message, yaitu pesan WhatsApp, itu seperti risalah, sehingga mengawali dengan Bismillah, bukan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka mana yang lebih tepat? Manakah yang lebih tepat? Kedua-duanya labas, enggak masalah. Yang mau mulai WhatsApp kemudian baca Bismillah, boleh. Yang memulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga boleh. Mau menjamak keduanya, tafadhal. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tafadhal. Yang mau sampai khutbah aja, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu dan seterusnya, boleh nanti, silakan. Tapi kalau tiap hari WhatsAppnya ke teman kayak gitu, lama-lama tuannya juga bingung, ini kok khutbah Jumat tiap hari dia. Ya, nanti cukup Bismillah atau Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seterusnya. Kalau ditanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka kita jawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan tulisan juga. Dan kalau bisa dengan lisan. Ya, dengan lisan. Maksudnya dengan lisan, ya kita jawab juga dengan lisan di dunia nyata. Ya, ditulis oleh teman Assalamualaikum satu doang, maka kita jawab lebih dari satu, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Wa idza huyyitum fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Jadi ketika kalian diberikan tahiyah itu salam, sapaan, salam, fahayyu bi ahsan minha aw rudduha, maka balaslah sapaan tersebut dengan balasan yang lebih baik atau yang penting balas. Walaupun semisal, jangan melengos gitu aja. Ya, Assalamualaikum, lewat aja dia. Assalamualaikum. Enggak, saya enggak. Ini contoh aja Pak, jangan dijawab. Lewat kemudian. Oh, Assalamualaikum. Bolot. Baru dia nengok tuh, pas bilang bolot baru nengok tuh. Ya. Maka ini menyelisihi ayat Al-Quran. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsan minha aw rudduha. Jadi tahiyyah itulah sapaan. Dan sapaan itu umum, ada sapaan syar'i dan ada sapaan urfi. Sapaan syar'i itu Assalamualaikum atau Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh juga Assalamualaikum, boleh. Itu sapaan syar'i, sapaan yang syar'i, syariah. Ada sapaan urfi, sapaan tradisional, dan itu boleh. Walaupun tidak lebih baik dan tidak sebaik sapaan syariat seperti hoi, kui, gitu. Nah, itu sapaan. Nah, itu sapaan itu. Iya. Ya. Itu sapaan iya. Antum lewat kemudian teman antum bilang kur. Nah, itu. Enggak, ini bukan sapaan, ini hinaan. Ya, sapaan itu ini nyapa. Mas, gitu kan? Iya. Pak, baik.
Nah, baik sapaan baliknya kan. Itu sapaan dan menjawab sapaan. Makanya semua tahiyah namanya. Tapi tahiyah yang terbaik tentu tahiyah syar'iyyah, assalamualaikum dan seterusnya. Ya. Nah, jadi sini bismillahirrahmanirrahim. Ini merupakan sunnah memulai risalah dengan bismillah. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, Allahul mas'ulul marju'ul ijabata al-marju'ul ijabati an yuhsina ila al-akhi ala ad-dini fid dunya wal akhirah wa yanfa'a bih wa yaj'alahu mubarakan aina ma kan. Kepada Allah lah kita meminta, kepada Allah lah kita berharap jawaban agar Allah Ta'ala berbuat ihsan, berbuat baik kepada saudara Alauddin namanya, baik di dunia maupun di akhirat, dan agar Allah wa yanfa'a bih, agar Allah Ta'ala memberi manfaat padanya, wa yaj'alahu mubarakan aina makan, dan agar Allah Ta'ala menjadikan Alauddin ini sebagai pria yang diberkati dimanapun dia berada. Nah, di sini kita rinci kalimat-kalimat ini. Allahul mas'ul, Allah lah yang ditanya, diminta. Yaitu nas'alullah, artinya nas'alullah, kami meminta kepada Allah Ta'ala. Al-marju, Allah lah yang diharapkan. Maka di sini dua hal, su'al dan roja. Su'al itu meminta, roja itu berharap. Orang yang meminta itu selalu berharap. Ya. Namun tidak semua orang yang berharap meminta. Mana yang terbaik untuk Allah atau kepada Allah? Kepada Allah yang terbaik adalah menjadikan keduanya bersandingan, yaitu meminta sekaligus berharap. Bukan hanya berharap tanpa pernah meminta kepada Allah. Ya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang sering meminta padanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaliknya, Allah Ta'ala membenci orang yang jarang atau tidak pernah meminta darinya. Makanya orang yang tidak pernah berdoa, Allah sebut yastakbiruna an ibadatih. Mereka sombong terhadap ibadah, yaitu tidak mau doa. Karena dalam hadis Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan seluruh ibadah itu mengandung doa. Maka orang-orang yang tidak pernah mau berdoa itu dianggap sebagai orang-orang sombong, mengandalkan diri sendiri dan tidak merasa butuh pada Allah. Maka di sini Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa dirinya meminta kepada Allah sekaligus berharap pada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat baik, berbuat ihsan kepada saudara, yaitu Alauddin. Ya. Di dunia dan di akhirat. Dan kita semua jemaah membutuhkan ihsan dari Allah di dunia dan di akhirat. Membutuhkan kebaikan Allah Ta'ala di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah di dunia kita mendapatkan kebaikan Allah Ta'ala yang tidak bisa kita hitung. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ataakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan Allah Ta'ala telah mendatangkan kepada kalian semua yang kalian minta. Dan jika kalian berusaha menghimpun seluruh nikmat Allah, tidak akan bisa kalian menghitungnya, saking banyaknya. Tinggal bagaimana nanti di alam barzakh, kemudian apalagi di akhirat. Apakah Allah Ta'ala akan berbuat ihsan pada kita? Itu tergantung juga dengan bagaimana kehendak Allah, kemudian dengan bagaimana kita selama di dunia. Apakah kita berbuat ihsan pada manusia atau tidak? Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Maka ini modal di dunia ini. Kalau mau Allah Ta'ala berbuat ihsan pada kita di hari akhir, maka hendaklah di dunia ini kita rajin-rajin berbuat baik pada orang. Iya.
Kemudian wa yanfa'a bih, dan semoga Allah jadikan Alauddin ini mendapatkan manfaat. Ya, mendapat manfaat dari ihsannya Allah kepadanya. Kemudian wa yaj'alahu mubarakan aina makan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Alauddin ini berkah dimanapun dia berada. Ya, jadi ada 3 hal. Itu semoga Allah berbuat baik padanya, semoga dia mendapatkan manfaat dari itu semua, dan semoga dia menjadi orang yang diberkati dimanapun dia berada. Masalah diberkati dimanapun seseorang berada, itu sebagaimana nanti akan disebutkan dalam ayat di surat Maryam 31 tentang Nabi Isa alaihissalam, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku diberkati dimanapun aku berada. Akan kita bahas nanti insyaallah masalah berkah. Berkah ini berkah atau keberkahan adalah suatu istilah atau suatu bab permasalahan yang tidak sedikit dari kaum muslimin salah memahaminya dan salah mencarinya. Salah memahami hakikat keberkahan dan salah mencarinya. Gitu ya, salah memahami, salah mencari. Kenapa bisa salah mencari? Karena salah paham. Makanya salah jalur, salah cari. Coba kalau paham betul-betul, maka nyarinya nggak salah insyaallah. Ya. Maka dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Insyaallah kita mentok sampai masalah berkah aja insyaallah. Fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khairi haitsu halla wa nus'uhu likulli man ijtama' bih. Sesungguhnya keberkahan seseorang itu dilihat dari apanya? Dilihat dari 2 hal. Kata beliau, dilihat dari 2 hal. Pertama, dilihat dari ta'limuhu lil khairi haitsu halla. Keberkahan seseorang, kita kalau mau tahu orang itu berkah atau enggak, atau seberapa berkah seseorang, dilihat dari 2 barometer. Pertama, dari segi ta'lim, dan kedua dari segi nush. Ta'lim maknanya mengajarkan. Dia mengajarkan kebaikan. Haitsu halla, dimanapun dia berada. Ya, jadi yang pertama barometernya orang, kalau misalnya kita mau lihat nih orang berkah apa enggak nih orang nih. Lihat yang pertama apa? Ta'limnya dia. Praktek ilmunya dan pengajaran dia kepada orang dimanapun dia berada. Dimanapun dia berada. Baik ketika mukim maupun safar. Baik bersama keluarga atau bersama teman. Baik di dalam masjid maupun di luar masjid. Baik dalam berjual beli ataupun dalam beribadah. Dia memberikan contoh dan pengajaran yang baik. Orang ini berkah. Ini enggak mesti di majlis taklim. Dan enggak mesti seorang ustaz. Bahkan seorang ustaz belum tentu dia ta'lim kebaikan, mengajarkan kebaikan di setiap waktu. Enggak, belum tentu di setiap, dimanapun dia berada mengajarkan kebaikan. Belum tentu ustaz kayak gitu. Termasuk saya, enggak. Ada kalanya seorang yang mungkin tidak banyak ilmunya, tetapi dia mengamalkan ilmu, dia mencontohkan dan rajin menasihati dengan baik. Bisa jadi loh. Walaupun dia bukan ustaz. Walaupun dia enggak mengampu kajian. Walaupun dia pedagang biasa. Tapi dia mengajarkan dan mencontohkan kebaikan dimanapun dia berada. Masya Allah. Ini berarti orang ini berkah jemaah. Walaupun dibenci oleh musuhnya, tetapi di hati mereka terukir bahwasanya orang ini baik. Beneran. Karena apa? Kemanapun dia pergi, dia senantiasa mencontohkan, mengajarkan kebaikan. Dimanapun itu. Itu yang pertama. Kedua, wa nus'uhu likulli man ijtama'a bih. Dan nusuh, ya, nusuh
Nus itu nasihat gitu. Tapi di sini yang dimaksud di sini nus lebih umum daripada sebatas nasihat. Nus di sini adalah menunaikan hak kepada siapapun yang dia berkumpul dengannya. Menunaikan hak pada siapapun teman ngumpulnya atau kepada bersama siapapun dia menunaikan hak. Tidak menzalimi. Itu tanda-tanda keberkahan seseorang. Dua hal, Pak. Dua hal. Yaitu dia menjadi contoh kebaikan dimanapun dia berada. Dan yang kedua, dia menunaikan hak dan tidak berbuat zalim dimanapun dia berada. Kepada siapapun. Dua ini barometernya. Bisa kita mungkin berusaha untuk menjadi seperti itu jemaah. Ya. Tidak harus buka majelis ta'lim. Ya. Bahkan betapa banyaknya orang yang kecewa dengan ustadz-ustadz majelis ta'lim. Seperti saya juga. Maksudnya saya mengecewakan. Ya. Yang mana kita ini pintar dalam memainkan retorika kalimat di majelis ta'lim. Tapi kenyataannya di luar majelis ta'lim kita seperti orang yang mendustakan lisan sendiri gitu loh. Kelakuan kita dan seterusnya. Maka ini bukan berkaitan dengan orang ustadz atau enggak mesti. Awam sekalipun bisa seperti ini orang yang berkah. Jadi berkah itu apa? Dia itu punya menjadi contoh yang baik. Itu pertama. Kedua, dia menunaikan hak orang dimanapun dia berada, sama siapapun ditunaikan hak orang itu. Dan tidak pernah menzalimi. Ini berkahnya orang. Tapi sebelumnya berkah itu hakikatnya apa? Berkah itu hakikatnya apa? Ya. Ada hakikat bahasa. Dari segi bahasa, berkah itu adalah an-nama wa ziyadah wa kathratul khair wa dawamul khair. Berkah itu secara bahasa adalah an-nama, tumbuh. Nama itu artinya tumbuh. Ya, tumbuh. Az-ziyadah, bertambah. Tumbuh dan tambah. Kemudian wa kathratul khair, banyak kebaikannya. Wa dawamuhu, dan terus menerus kebaikannya. Ini namanya berkah. Dan ini silakan refleksikan ke manusia, silakan refleksikan ke harta benda, silakan refleksikan ke ilmu, silakan refleksikan ke amal. Manusia berkah, yaitu dia ternyata keberkahan dia tumbuh kebaikannya, bertambah kebaikannya, banyak kebaikannya, dan istiqamah kebaikannya. Ini berkah nih orang nih. Gitu, Pak. Adapun kalau cuman kebaikannya itu cuman ada ketika ada duit, situ dekat, ketika nggak ada duit situ nggak, jahat, dan ini nggak berkahnya orang. Ya, jadi keberkahan itu menunjukkan ketika disebut berkah, dawam, selalu menetap, itu ada itu. Kerasa adanya gitu loh. Itu berkah. Berkah apalagi? Harta. Ya. Berkah harta itu bisa dengan pertumbuhan dan pertambahan harta, tapi bukan pada nominalnya. Ingat, keberkahan itu bukan barometernya nominal. Ini yang harus betul-betul dipahami oleh banyak orang, terutama beliau, fulan-fulan. Bahwasanya kalau sedekah pasti 10 kali lipat dan pasti balik 10 kali lipat. Enggak gitu. Betul, 10 kali lipat apanya? Ganjaran dari Allah. Dan ganjaran itu enggak mesti hal yang sama. Ngasih duit 10.000 besok 100.000. Enggak gitu. Enggak, matematika Allah itu enggak gitu. Dia tuh ngatur Allah, jadinya enggak seperti itu. Keberkahan bukan begitu, bukan dengan mendikte Allah seolah-olah kitalah yang menentukan seberapa berkah. Enggak. Tapi keberkahan itu an-nama wa ziyadah, bertambah dan bertumbuhnya kebaikan, dan itu tidak mesti nominal duit. Boleh jadi kebaikan tersebut yaitu merasa pengen lagi beramal soleh, itu berkah. Sekarang kalau kita sedekahnya, misal Pak Amin ya,
Yang kemarin mengaminkan masalah apa ya kemarin diaminin tuh ya? Lupa. Masalah nikah atau apa? Hah? Jamila, Jamila. Legenda Pak itu. Peristiwa Kamis kemarin legenda Pak. Nggak bakal lupa di ingatan kita. Mungkin sampai akhirat nanti kalau kita bersama-sama masuk surga, kita akan membuli Pak Amin dengan hal seperti ini. Pak Amin ingat gak Jamila Pak Amin? Iya, insya Allah dapat bidadari di surga nanti insya Allah Pak Amin. Diaminin, diaminin. Tuh saya sampai lupa mau ngomong apa Pak. Misalnya Pak, ya, Pak Amin punya harta Pak, punya harta. Apakah Pak Amin sekarang membawa 200.000 atau 100.000 nggak apa-apa? Ada Pak? Atau diaminin aja? Misalnya saya bilang gitu Pak ya. Nah, saya menjanjikan Pak 10 kali lipat. 2 hari lagi bakal dapat. Ya. Tapi serahkan dulu ke saya. Nah, kira-kira sejujurnya Pak Amin ikhlas nggak ngasih ke saya? Kemungkinan besar nggak? Pertama, kok Ustadz maksa sih? Itu pertama. Kedua, kalaupun ikhlas, tapi ikhlasnya bukan karena Allah. Karena pengen dapat 1 juta. Jadi fokus di nominal duniawi 1 juta. Itu nggak ikhlas. Karena dominan duniawi. Nah, berangkat dari itu, apakah bakal berkah itu amalan sedekahnya 100.000 ke saya? Tidak. Tidak berkah. Kenapa? Tidak ada keberkahan tanpa ketulusan atau keikhlasan lillahi ta'ala. Tidak ada keberkahan. Ya. Tidak ada keberkahan tanpa halal dan tanpa keikhlasan itu. Kemudian yang ketiga, halal, ikhlas dan tidak melanggar syariat. Nah itu aja 3. Kalau misalnya amalannya halal atau hartanya halal atau dan semisalnya halal, kemudian tulus, ikhlas dan sesuai dengan sunnah syariat, maka berkah. Walaupun kecil amalannya berkah. Nah sekarang misal di antara kita melihat orang kesulitan, dengan tulusnya kita keluarkan uang 10.000 saja. Masya Allah deh, ini buat kamu 10.000 buat makan. Ya Allah Pak, makasih Pak. Kemudian doa, ya Allah Pak, mudah-mudahan berkah. Kerasa nggak Pak terenyuh Pak? Kemudian kerasa nggak setelah kita pulang gitu, ingat ya Allah tuh anak ya Allah. Jadi pengen gitu bantu lagi. Jadi pengen, itu berkah. Dan perasaan terenyuh, terkenang, seneng dia berbuat baik itu lebih mahal daripada 10 kali lipat 100.000 tadi. Beneran Pak? Ya Pak ya? Kalau misalnya kita sedekah sama orang, kemudian orang itu bersyukur banget, kita melihat raut wajahnya begitu membuat hati kita bahagia Pak. Karena kadang wajah orang-orang yang membutuhkan ketika mereka sumringah mendapatkan yang selama ini mereka cari, itu raut wajah dan syukur mereka itu membuat hati kita tuh kayak, ya Allah, terharu banget. Itu perasaan tersebut nggak bisa dinominalkan dengan 1 juta atau berapa, nggak bisa Pak. Lebih mahal daripada itu. Ya cuman kalau seneng juga terus dapat 1 juta juga ya nggak apa-apa sih. Jadi tambah seneng. Ya, tapi nggak usah mikirin itu. Itu jadi berkah seperti itu. Sehingga ketika kita sedekah banyak kebaikannya wadawam dan kebaikannya tetap yaitu kita pengen lagi melakukan amalan soleh itu berkah. Makanya dikatakan oleh sebagian ulama, amalan soleh itu mewariskan berikutnya. Amalan soleh itu mewariskan amalan berikutnya. Seolah-olah amalan berikutnya itu memanggil-manggil dia, hei ini aku loh, kalau kamu mengamalkan dia kenapa aku tidak diamalkan? Itu amalan soleh yang berkah. Jadi nyambung, berantai. Begitu pula sebenarnya amalan yang jelek Pak. Berantai juga mewariskan amalan yang jelek. Ya, begitu. Nah, itu keberkahan. Dan ketika kita mau mencari, tadi keberkahan harta, ada keberkahan amal seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi merasa tenang, hati kita pengen beramal lagi. Ya. Dan seterusnya. Jadi barometer keberkahan seseorang bisa dilihat di mana?
ta'lim dan nush, yaitu dia menjadi contoh pengajaran dan yang baik. Dan yang kedua, dia menunaikan hak siapapun orang yang dekat dengannya. Ini berkahnya orang. Sebaliknya, orang yang tidak berkah, dimanapun dia berada, enggak bisa jadi contoh yang baik. Na'udzubillah min dzalik. Dan kemudian kepada siapapun dia bergaul, enggak ada yang betah sama dia. Iya. Sampai istrinya pun bersyukur dia mati. Kapan ya? Saya ada pertanyaan seperti itu Pak belakangan ini, di kajian yang mana saya lupa. Ada seorang istri janda. Ini kayaknya di kajian pagi waktu itu hari Selasa. Ada seorang istri janda. Dia itu trauma, nggak mau nikah lagi tadinya. Sekarang mau nikah lagi karena anaknya udah gede dan biaya hidup udah kayak gini sekarang kan. Baru mikir nikah lagi tuh ya. Dulunya prinsipnya nggak mau nikah lagi karena apa? Trauma. Kenapa trauma? Karena suaminya KDRT. Keras. Dan suaminya telah wafat. Oh gitu ya. Tapi justru dia itu bersyukur ketika suaminya wafat. Iya. Karena sebagian perempuan mau cerai. Serba salah, mau cerai. Status berarti janda jadi gak enak. Tapi gak cerai. Dizalimin sama bingung. Akhirnya mati aja. Suami mati aja kemudian. Dan dia bersyukur kemudian. Ada yang seperti itu. Ya. Nah. Orang ada yang seperti itu. Sampai istrinya berharap suaminya mati aja cepet dah. Kan biasanya kan gak gitu ya. Bapak gak gitu kan Pak ya. Istrinya pasti berharap lama panjang umur kan ya. Kalau ada yang diantara bapak-bapak istrinya yang pernah berdoa kepada Allah supaya bapak cepat mati, ada nggak? Coba tunjuk tangan. Nggak ada, jangan. Saya Ustaz bangga ngomong gitu, nggak ada. Ya, semuanya baik-baik insya Allah. Ya. Tapi ada orang seperti itu. Dan ada orang yang terkenal di masyarakat, fulan, orang bagus, orang masjid, ahli masjid, rajin ke masjid. Tapi nggak ada satupun dari orang betah dengannya. Ada kayak gitu. Ada. Bahkan sampai tidak ada seorang pun kemudian mau ke masjidnya. Karena dia masih hidup dan masih mengelola masjid tersebut. Ada seperti itu beneran Pak. Padahal orang masjid. Tapi gara-gara lisannya itu, Masya Allah, semua orang yang mendekatinya dianggap musuh oleh dia. Semua orang yang memberikan masukan dianggap seperti mau mengancam dirinya di posisinya. Ya seperti ini mah susah. Maka ini tidak menjalankan ta'lim, percontohan baik, dan tidak menunaikan hak-hak orang. Ya begitu. Maka qala Allah Ta'ala ikhbaran 'anil Masih. Allah Subhanahu wa taala berkata sebagai pengkhabaran tentang bagaimana sih Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa mengatakan wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Ta'ala telah menjadikan saya blessed man, yaitu manusia yang diberkati dimanapun saya berada. Maksudnya adalah mu'alliman lil khairi da'iyan ilallahi mudzakiran bihi muraghiban fi ta'atih. Yaitu maksudnya Nabi Isa seperti apa karakternya? Yaitu mu'alliman lil khair, pengajar kebaikan. Dan ketika itu tidak ada majelis ta'lim di masjid-masjid. Yang ada kepada teman-temannya atau sahabat-sahabatnya. Da'iyan ilallah, menyeru mengajak kepada Allah. Mudzakiran bih, mengingatkan orang-orang pada Allah. Muraghiban fi ta'atih, dan membuat orang termotivasi untuk taat pada Allah. Ini berkah nih orang, dan orang-orang mencintainya. Satu masyarakat mencintainya. Kalaupun ada yang membencinya pasti bukan karena dia jelek, melainkan membencinya mungkin karena hasad. Gitu. Ya. Fahadha min barakatir rajul. Inilah diantara contoh keberkahan pria. Ibnu Qayyim mengambil ayat tadi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah telah menjadikan aku, yaitu Nabi Isa alaihissalam, diberkati dimanapun aku berada. Maka dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ada beberapa perkara dari ayat ini. Yang pertama, annal barakata fir rajuli minas sifati wan ni'ami allati yun'imu Allahu biha 'ala al-'abd. Bahwasanya keberkahan pada diri seseorang itu merupakan sifat
dan nikmat. Berarti ini bukan merupakan materi sebenarnya. Karena boleh jadi orang yang menjadi contoh kebaikan ini, dia itu miskin, kere, papa, bahkan mungkin aja cacat dari segi fisik, bisa jadi. Tetapi kebaikannya luar biasa. Jadi ini sifat dan nikmat karunia yang Allah karuniakan pada hamba. Jadi Pak jemaah sekalian, jangan kita tuh jumawa dengan kekayaan. Wah, lihat tuh harta saya berkah. Enggak. Belum tentu banyaknya harta itu berkah, Pak. Tapi keberkahan itu barometer gimana? Penggunaannya tuh seperti apa? Dan untuk apa? Dan dari mana juga itu didapat? Kenyang apa enggak tuh harta? Ngenyangin apa enggak? Ternyata enggak mengenyangkan bagi sebagian orang. Enggak membuat qanaah, enggak membuat ridho dengan pembagian Allah, enggak berkah nih orang. Ya. Jadi berkah itu sifat yang Allah karuniakan pada seseorang. Wah, orangnya berkah nih jadinya nih. Walaupun orang itu miskin. Walaupun bajunya dari dulu sampai sekarang gitu-gitu aja, berkahnya orang tetap berkah. Berkahnya bukan di materinya, tapi di perilakunya, lisannya dan seterusnya. Kemudian perkara kedua yang disebutkan oleh Syekh Ar-Ruhaili rahimahullah hafizallah, annal barakata mimma yumdahu bihil insan, bahwasanya keberkahan itu adalah sesuatu yang memang manusia itu terpuji karenanya. Jadi bisa katakan orang yang diberkati oleh Allah pasti ada aja yang muji dia. Beneran ada yang muji dia. Karena tampak keberkahannya pasti orang memuji dia. Di antara contoh misalnya ada orang asing nanya ke tetangga ini, Assalamualaikum, Pak, tahu nggak rumahnya Pak Sarno? Oh, Pak Sarno yang rajin ke masjid tuh ya. Nah ini kan, ini pujian sebenarnya. Nggak Pak? Bukan kayak gitu Pak ya? Nggak gitu. Ceritanya gitu nggak Pak? Ketawanya. Oh, Pak Sarno yang rajin ke masjid. Orang kan yang rajin ke masjid berarti kan ada apa? Ada pujian, ada rekomendasi dan testimoni dari orang. Coba kalau misalnya orang sini datang, Pak, kenal Pak Panjul nggak? Oh, Pak Panjul yang tiap hari main gaple. Nah, gimana coba? Kan nggak enak dengernya. Nggak berkah berarti itu orang. Karena sebutan orang-orang itu jeleknya. Ya. Bukan apa? Kebaikan beragamanya. Ya enggak? Kadang ada juga yang bukan celaan tapi deskripsi umum misalnya. Kenal Pak Rahmat enggak? Oh, Pak Rahmat yang pendek. Nah, ini enggak disebut berkah, enggak disebut enggak berkah, ini biasa ya. Biasa ya, karena orang taunya gitu. Biasa aja, standar lah gitulah. Oh, itu yang ada tai lalatnya dekat matanya. Nah, ini biasa aja. Ya. Tapi kalau misalnya bilang, "Oh, itu yang apa ya, tiap malam gaplean tuh." Oh, itu yang apa ya? Apa ya? Oh, yang sukanya ngadu ayam siapa tuh? Oh, yang suka nyambung ayam tuh di pojokan gitu misalnya. Nah, ini kan enggak bagus ini kayak gini, Pak. Ya. Tapi kalau bilang, "Oh, Pak Sarno yang biasa ke masjid. Oh, Pak Budiman DKM. Oh, Pak ini." Disebutkan kebaikannya dan orang ingat tuh kebaikannya itu. Coba lah. Iya. Ya, seperti itu. Itu satu keberkahan itu orang akan memujinya dan akan mengingatnya. Bahkan kadang-kadang sampai wafatnya orang tersebut, orang-orang tetap akan mengenang kebaikannya. Di antara contohnya kata Nabi SAW, "Man sarrahu an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimah." Siapa yang kepingin di antaranya? Siapa yang kepingin dilapangkan rezekinya, dibentangkan rezekinya, berarti diperbanyak rezekinya, diberkahi rezekinya. Dan wa yunsa'a lahu fi atharih. Sebagian menafsirkan dipanjangkan umurnya, sebagian menafsirkan bahwasanya yang seperti ini akan diperbaiki keadaannya walaupun setelah mati. Maka hendaklah dia silaturahim. Silaturahim itu berkah. Silaturahim itu berkah. Dan di antara efek keberkahan silaturahim, setelah wafat keluarganya masih mengenang kebaikannya. Nah, ini di antaranya keberkahan. Nah, begitu. Kita lanjut setelah
azan dan setelah itu tanya jawab insyaallah. Tapi masih ada 2 hal lagi. Tafadhal ya azan. Baik, sedikit kita lanjutkan jemaah. Yang ketiga dari faedah dari ayat tersebut bahwasanya annalladzi yahabu al-barakata huwa Allah. Bahwasanya yang memberi hibah atau hadiah berkah, yang memberikan keberkahan adalah Allah. Ini titik yang betul-betul penting diingat oleh seluruh kaum muslimin, terutama yang bergelimang kebidahan. Ya. Yang ngasih berkah itu Allah, bukan fulan. Maka salah dengan bahasa ini, saya berkati kamu. Enggak, ini salah. Lafal saya memberkati kamu, misal ibu, seorang ayah atau ibu, saya berkati kamu nak, salah. Tapi kalau lafalnya saya restui kamu, benar. Karena restu di sini maknanya adalah mengizinkan, meridhoi restu. Tapi saya berkati kamu, tidak. Karena yang memberkati adalah Allah. Ya, yang memberkati adalah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya memberkati di sini melimpahkan, memberi keberkahan itu adalah Allah, Allah saja. Adapun amalan hanyalah wasilah atau sebab Allah memberikan keberkahan. Begitu, ya. Jadi nggak bisa. Dan nggak boleh kemudian seseorang dengan ghulunya dan sikap berlebihannya kepada tokoh kemudian ngalap berkah sama tokoh-tokoh tertentu, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Kalau misalnya tokoh itu adalah para nabi atau rasul sallallahu alaihi wasallam, maka iya, ada keberkahan pada diri mereka, pada tubuh mereka, pada rambut mereka, pada keringat mereka. Betul keberkahan. Tapi sekali lagi yang memberikan keberkahan adalah Allah, bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, Allah yang memberikan keberkahan. Tapi medianya melalui zatnya Rasulullah SAW. Nah, di bawah itu dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan seluruh sahabat, mereka tidak secara zat tidak berkah. Mereka bukan berkah secara zat, tidak. Tapi keberkahan ada pada amalan mereka, pada akidah mereka, pada ilmu mereka yang perlu kita contoh, perlu kita ambil. Maka salah kemudian kalau misalnya ngalap berkah dari misalnya cium tangan Ustaz nih, cium bolak-balik tuh. Wah, ngalap berkah. Enggak, ngalap berkahnya di mana dulu nih? Kalau maksud dari ngalap berkah ini adalah sikap tauqir al-kibar, yaitu hormat pada orang tua, ya. Atau hormat pada orang yang berilmu, iya. Berkahnya di amalan menghormatinya. Tapi bukan di tangannya. Coba aja Pak Budiman kan, enggak mau pasti cium tangan saya. Iya, karena parfum saya beda sama parfumnya. Kemudian juga saya lebih muda jauh. Bahkan usia saya setengah beliau mungkin. Dan juga hal-hal lain yang tidak baik. Kalau misalnya beliau mencium tangan saya, walaupun saya guru, walaupun saya ustadz ya. Ya tapi kalau Pak Budiman mau sih saya nggak apa-apa. Iya. Kemudian kadang sisa dari minuman dai atau ustaz atau kiai. Wah, bahkan ada videonya tuh. Seorang kiai lagi makan, ya makan di piring. Udah selesai makan, ada kopi juga tuh. Enggak dihabisin makanannya, ada kopi juga. Ternyata di balik ruangan itu, di kaca-kaca itu di kayak gini nih, para santrinya itu lagi pada nungguin ngintipin. Selesai kayak itu, selesai makan, beranjak pergi kemudian kamarnya langsung banyak masuk, udah kayak ikan salem ya. Masuk kemudian langsung berebutan ngalap berkah dari sisa makanan kiainya atau sisa minum kopinya. Ini ada beberapa kemungkaran. Pertama, makanan gak dihabisin itu menyelisihi sunnah Nabi SAW. Itu satu. Kemudian kedua, ini merupakan bentuk ghulu, berlebihan terhadap tokoh atau kepada ahli agama. Ya. Dan ketiga, ini kerusakan dan kesalahan akidah. Mengira bahwasanya keberkahan itu ada pada kiai tersebut. Apa di zat kiai, kalau bekas dia itu berkah. Petilasan dia itu berkah, enggak.
Ya seolah keberkahan ada di zatnya, zat tubuhnya kemudian berpindah pada mereka. Enggak begitu, salah. Kemudian juga di antara keyakinan yang menyimpangnya adalah seolah-olah kiai itulah yang memberikan berkah. Ini salah. Yang memberikan berkah adalah Allah dengan sebab-sebab yang syar'i. Dan ini bukan sebab syar'i untuk dapat berkah, enggak. Ini malah justru khurafat. Omong kosong. Ya, tidak benar yang seperti ini. Ya, begitu. Ya. Tapi kalau misalnya jemaah sekalian, kalau misalnya ya, misal ada makanan sisa. Ada makanan sisa dari saudara atau teman, kemudian sampean comot makan, boleh enggak? Itu pertanyaannya. Dan bisa enggak dapat berkah? Ini yang harus dipahami baik-baik. Hah? Bukan saya misal, bukan sisa orang Ustaz, sisa teman. Misal di kondangan ya, kita ke kondangan. Betapa banyaknya orang yang tidak benar cara makannya. Karena sepiring masih banyak sisanya. Kalau mungkin sisa tulang itu enggak masalah. Enggak, ini nasi masih banyak nasinya. Antum lihat, ya Allah, ini orang udah selesai nih. Antum udah selesai makan, udah habis menyan. Atau ambil coba bagian sisa-sisanya. Pertanyaannya, mungkin nggak dapat berkahnya? Tapi berkahnya bukan karena orang itu kan? Berkahnya karena Nabi SAW mengatakan, jika ada makanan di antara kalian yang jatuh ke tanah, falyaltaqithu, maka ambil makanan. Kemudian buang bagian yang mungkin ada kotoran. Kalau kotorannya masih ringan, Pak. Kalau makannya jatuh tai kucing. Ya jangan, kalau ini mah udah beda, udah rasanya udah pernah nyoba, Pak? Yang pertama kali ngomong asam berarti pengalaman. Kalau saya sih enggak. Nah, ya, kalau itu mah itu wajar. Enggak, kalau cuma tanah biasa atau lantai, ambil. Mau berapa menit kek, pokoknya yang penting masih ini. Enggak, bukan yang tai kucing, Pak, bukan. Ya. Maka apalagi kalau makanan itu masih tersisa di samping. Kalau emang mau nyari berkahnya, karena Nabi SAW, engkau tidak tahu bagian makanan mana yang Allah berkati dengannya. Gitu, bisa. Cuman kan kalau kita nurutin gitu terus satu kondangan, berapa piring, Pak? Hah? Apalagi masa Covid lagi. Ya, masa makanan dimaskerin dulu gitu, kemudian ya susah. Lagi pula ada hal lain yang tidak memungkinkan kita untuk mencomot sisa makanan orang lain. Ya, ada hal lain seperti penyakit atau kita nggak tahu kan dia punya penyakit dalam, kita nggak tahu. Ya memalukan juga bagi sebagian orang. Tapi ini perlu pelajaran bagi orang-orang tersebut, mereka kok nggak ngelihat dari sisi ini ya gitu. Yang sesuai sunnah nyari berkahnya malah ditinggalkan, ya yang bid'ah malah dilakukan. Jadi begitu jemaah sekalian. Ya, itu nyari. Nggak perlu antum harus ngintipin ustadz lagi makan dan nunggu sisanya, nggak perlu. Cukup antum makan, habisin tuh makanan, dapat berkah insyaallah. Begitu, itu cara ngarap berkah yang benar. Nggak perlu berlebihan dan nggak perlu bid'ah-bid'ahan. Maka yang keempat kemudian, karena Allah lah yang memberikan berkah, anna man aradaha falyatlubha minallahi wahdah. Waliyabdhul as-sabab fi dzalik, karena Allah lah yang memberikan berkah, maka kalau ingin dapat berkah mintanya sama Allah. Tapi sambil melakukan sebab-sebab keberkahan didapat. Dan cuman ya Allah saya minta berkah terus enggak ngapain. Ya Allah saya minta berkah perdagangan ya Allah, tapi enggak mau dagang. Enggak bisa gitu. Ya. Ya kita ini ikhtiar dong. Minta ikhtiar dapat berkah. Ya begitu, itu yang benar sesuai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, untuk materi cukup sampai sini insyaallah. Jika ada pertanyaan dipersilakan, Pak. Mungkin yang laki-laki, yang bapak-bapak atau mungkin ummahat, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Di awal tadi bagian pembahasan bismillah dan salam ya. Saya sering beberapa kali membaca artikel, kemudian ada ustaz juga yang menyampaikan bahwa menjawab salam yang benar itu adalah waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sedangkan waalaikumsalam yang
Iya. Saya pemakainya kan Iya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya. Dan itu menurut pembahasan beliau itu berbeda arti, berbeda makna atau apa gitu. Saya mohon penjelasan dari Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Jadi pertanyaannya ada di antara Ustadz yang menyatakan bahwa saya menjawab salam yang benar adalah waalaikumsalam. Adapun yang biasa di kebiasaan kita waalaikumsalam itu disalahkan. Apakah pendapat ini benar? Pendapat ini benar, tetapi pengingkarannya tidak terlalu agresif ya Pak sebaiknya, karena ini hal yang tidak begitu fatal. Kenapa begitu? Gini, berangkat dari keberadaan alif lam di assalam, maka dibaca waalaikum assalam kan, mim sukun ketemu dengan al, dan kemudian ada sin assalam, itu huruf syamsiyah, maka langsung menuju huruf syamsiyah. Waalaikum, dan mimnya didommahkan, Waalaikumsalam. Adapun kalau waalaikumsalam, ini berarti menghilangkan al di lafal assalam. Ini kalau ada papan saya bisa nulis Pak. Waalaikumsalam itu yang lebih tepat. Karena coba kita sekarang mengawali dengan assalamualaikum kan, bukan salam alaikum enggak. Ada alnya kan di awalnya. Assalamualaikum, maka reply-nya kan dibalik tuh. Waalaikum assalam. Karena assalam ini ada alnya, maka dileburkan kemudian musalam, waalaikumsalam. Kalau misalnya jawabannya waalaikumsalam, itu berarti ada perubahan. Tadinya kan orang assalamualaikum, kemudian alnya dihapus jadi waalaikumsalam. Ini sebenarnya salah. Tetapi kesalahan yang bukan sebuah kefatalan, sehingga ya diralatlah. Bila waalaikumsalam, waalaikumsalam, kan biasa gitu ya. Tapi insya Allah sesuai nggak doanya? Insya Allah iya, sesuai insya Allah. Dimaafkan. Itu yang pas. Hal-hal seperti ini jemaah, namanya doa-doa. Kalau misalnya mungkin ada sedikit kesalahannya, itu tidak esensial, tidak sampai fatal, jauh, enggak masalah insya Allah. Karena maknanya sama aja. Waalaikumsalam untukmu sebuah keselamatan maknanya. Tapi kalau waalaikumsalam untukmu keselamatan tersebut atau untukmu segala keselamatan, ya tentu lebih afdal waalaikumsalam. Tapi yang tidak benar ya Waalaikumsalam, askum, Waalaikum. Iya. Kita udah bagus-bagus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, diamnya apa? Jawabnya gitu. Ya jadi begitu Pak. Jadi bukan sesuatu yang fatal. Yang fatal yang kayak tadi askum dan asrub dan seterusnya itu. Itu tidak baik. Ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya, ibu-ibu? Fadhal. Tapi ini ibu-ibu apa? Ada ibu-ibu ada nggak? Enggak bertanya mungkin. Tidak. Ya, fadhal. Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadhal. Sedikit Ustaz yang pencerahan dikit, tapi sesuai Ya. dengan masalah Mekah ya. Pertamanya kita berbuat sesuatu yang kebaikan menurut kebaikan semua manusia. Ustaz, kita akan memperoleh berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala, pada hakikatnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya sering juga dengar dalam hakikat itu, dalam hakikat pertama kan syariat, menurut syariat ya. Lantas hakikat, lantas selanjutnya itu tarekat, lantas selanjutnya itu makrifat. Saya suka dengar dari penceramah Ustaz. Yang saya ingin tanyakan itu syariat dengan hakikat ya pertamanya syariat berbuat dapat pahala lah, rahmat hakikat dari Allah. Iya. Nah, lantas selanjutnya tarekat ke makrifat itu batasan atau yang
Dan ma'rifat itu apa? Ya. Ya. Saya berusaha bertanya. Jazakallahu khairan. Sama-sama Pak. Barakallahu fiik. Jadi di sini Bapak mungkin bertanya tentang perbedaan antara syariat, tarekat, hakikat atau ma'rifat, gitu kan? Tahapannya. Ya. Ya. Sebenarnya istilah-istilah ini istilah yang memang diklasifikasikan oleh mutasawwifin atau mutasawwifah, orang-orang ahli tasawuf dari mazhab tasawuf. Dan istilah-istilah seperti ini, pengklasifikasian gini ya, ini baru ada di zaman-zaman mungkin nggak tahu apakah tahun 500-an Hijri atau sekitarnya, wallahu alam, apakah dari sejak zaman Imam Ghazali atau sebelumnya, Anda tidak tahu. Tetapi dasar dari hal seperti ini, dasarnya ya, mereka mengambil dari hadis Jibril. Hadis Jibril itu yang bertanya kepada Nabi, mal Islam, apa itu Islam? Kemudian apa itu iman? Kemudian apa itu ihsan? Maka kemudian klasifikasi ini menjadikan bahwasanya ini sebagian dari mereka mengatakan begini ya, sebagian lainnya beda lagi pendapatnya. Bahwasanya syariat itu adalah amalan zahir yang membutuhkan dalil, amalan zahir. Seperti rukun Islam, salat itu syariat, puasa itu syariat, zakat itu syariat, dan seterusnya. Kemudian tarekat ini amalan yang lebih khusus dibandingkan dengan amalan zahir. Amalan zahir kayak tadi, yang kayak salat, sedekah, itu amalan itu syariat. Jadi syariat itu syariat, sebuah fikih gitu loh. Tapi kalau udah mau sampai tarikat atau tirakat, ini ada ritual-ritual khusus. Nah, yang mana maksud dari tarikat ini adalah tariqah, jalan menuju yaitu hakikat atau ma'rifat. Menuju hakikat dan ma'rifat. Pengetahuan mengenal Allah Ta'ala lebih dekat. Itu maksud mereka. Nah, sayangnya banyak dari kalangan ahlu tasawuf ini kemudian dari klasifikasi seperti ini justru mengkaburkan hakikat sebenarnya dari syariat. Maksudnya begini, janganlah kita membedakan antara syariat kemudian tariqah, amalan, tarikat, kemudian hakikat, sehingga makomnya kastanya beda orang ini. Yang bahkan sampai seperti Ibnu Arabi itu menganggap bahwasanya makom yang tertinggi itu khalas, itu sudah menjadikan apa? Bahwasanya segala yang terwujud adalah Allah, atau orang bisa melihat Allah. Atau Imam Ghazali juga menyebutkan ada namanya kasyaf atau mukasyafah, yaitu tersingkapnya tabir gaib. Yang kalau seseorang sudah selesai dari tahap tarikat, maka dia sampai di tahap hakikat atau ma'rifat, maka dia akan bisa melihat sesuatu yang gaib, tabir-tabir gaib, rahasia-rahasia Allah. Karena inilah sebenarnya hakikat dari alam, maka disebut hakikat. Inilah bentuk ma'rifat, mengenal Allah, makanya disebut ma'rifat. Maka ini justru adalah kesesatan. Ketika sudah sampai tahap ini malah justru bukan orang baik, malah jadinya halu. Nah, ini yang dikritisi banyak para ulama terhadap Al-Imam Al-Ghazali. Tetapi kalau kita mau menjadikan istilah-istilah ini benar lempeng, maka jadikan seperti seperti hadis Jibril. Syariat itu rukun Islam, kalau memang mau ya. Kemudian tariqat itu rukun iman misalnya. Dan sampai level tertinggi ma'rifat hakikat itu ihsan. Tetapi wa khairal kalami wa khairul huda Nabi SAW. Sebaik-baik petunjuk Nabi. Sebaik-baik istilah Nabi SAW. Ketika di hadis istilah Islam, udah kita pakai Islam aja. Kita di hadis istilah iman, kita pakai iman, nggak perlu pakai tariqat atau misalnya. Atau istilah ihsan, udah pakai ihsan. Ikuti aja yang di Nabi SAW. Maka selesai. Batasan-batasan tentang bagaimana batasan syariat menuju tarikat, itu pun ahli tasawuf beda-beda satu dengan lainnya. Bahkan sampai ada yang mengatakan bahwasanya seseorang kalau sudah sampai level tarikat, maka dia itu tidak perlu lagi syariat. Karena syariat levelnya di bawah, Pak. Syariat itu default, basic. Yaitu sholat. Kalau udah tarekat, ada amalan khusus yang tidak ada dalil yang namanya disebut. Kalau syariat itu dalilnya teks. Kalau untuk tarekat, itu dalilnya itu sudah bukan teks lagi.
Itu udah ilmu laduni kadang-kadang, atau ilmu-ilmu yang hanya didapat oleh orang-orang khusus. Apalagi kalau sudah level ma'rifat, lebih tinggi lagi. Sampai di antara mereka mengatakan kalau udah sampai level ma'rifat bahkan atau bahkan tarikat itu, salat itu bukanlah kewajiban buat dia. Dalam kitab salah satu kitab An-Nawawi Al-Bantani, bukan Nawawi Imam Nawawi yang Ad-Dimashqi, bukan. Ini Nawawi Bantani, ulama Jawa kita yang di Mekah dan wafat di Mekah rahimahullah. Kalau nggak salah kitab Tarsyih Al-Fathil Qorib atau kitab lainnya, lupa ya Allah. Atau mensyarah kitab apa di fikih. Bahkan beliau menyatakan, dan ini termasuk ulama yang memang kiai-kiai kita di alam Nusantara di Indonesia ini banyak merujuk juga kepada Al-Imam An-Nawawi Bantani yang menyebutkan bahwasanya siapa yang menganggap bahwasanya di suatu level dalam level Islam dia itu lepas dari kewajiban salat, maka dia adalah kufur dan wajib dibunuh. Nah, ini bertentangan dengan versi sufi-sufi yang membedakan antara itu semua. Ya, maka yang lebih afdal adalah udah kita sebaiknya ikut saja dengan petunjuk Nabi SAW. Iya, istilah-istilah seperti itu udah biarkan orang-orang yang menggunakan, ya khalas, biarkan mereka menggunakan. Tapi khairul huda Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana aku salat. Sebagaimana kalian melihat aku salat. Nabi salat, kita salat. Jadi level-level seperti itu, Pak, sebaiknya tidak perlu pakai klasifikasi seperti itu. Kalaupun mau pakai level klasifikasi itu, kiaskan dengan hadis Jibril, Islam, iman, ihsan, dan semua dari kita dituntut untuk menggapai level ihsan, yaitu anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarab, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah maka sungguh Allah melihatmu, yaitu kita beribadah dengan merasa Allah itu mengawasi kita. Itu level tertinggi dari ihsan. Begitu ya jemaah. Ini Pak pikir udah mau jam 8, saya mungkin cukup sampai sini aja Pak ya. Cukup sampai sini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.